Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani wa kulli niyatin salihah wa ziyadatin fi syar'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatan min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtah aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhiratu khairul lil ladzina ittaqaw afala taqilun. Hatta idza stay'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sampai dah 2 halaman. Sampai hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin, dan banyak dari ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ayat itu tanda. Ayat Allah ada kauniyah, ada qauliyah. Ayat qauliyah itu adanya di Al-Quran. Ayat ada tanda atau standarisasi yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tertulis, namanya ayat kauniyah. Adanya di Al-Quran, adanya di hadis. Loh, hadis kan Nabi Muhammad ada legitimatornya. Vaksin COVID-19 ada sertifikasinya. Itu ada. Nabi Muhammad juga ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebagai basyariah, Nabi Muhammad ada kemungkinan
Oh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ini kalau viral, saya dianggap menghina Nabi. Bukan. Kita menganggap Nabi Muhammad adalah Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad itu manusia biasa. Sebagai manusia punya rasa sedih, punya rasa senang. Ya butuh makan. Kan ciri-ciri apa yang menggagalkan konsep ketuhanan Isa kan begitu. Isa itu makan, dia minum, dia tidur, dia sedih, dia suka, dia senang, dia marah gitu. Ya Muhammad juga demikian. Gitu. Tapi sebagai manusia di atas rata-rata manusia umumnya. Kalau manusia umumnya diludahi marah, Nabi Muhammad tidak. Kalau manusia rata-rata itu tidak istiqomah, Nabi Muhammad istiqomah terus. Kalau manusia rata-rata itu mendahulukan rezekinya untuk keluarganya, Nabi Muhammad bahkan memberikan statement tidak ada waris orang Nabi kepada ahli warisnya. Makanya tidak ada. Fatimah minta warisan itu tidak dikasih. Ya, sewafatnya Nabi Muhammad semua milik umat. Seluruh istri Nabi Muhammad ummahatil mukminin. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, jandanya nggak boleh dinikahi oleh siapapun. Itu ummahatil mukminin. Nggak ada yang nikah lagi. Sebelum wafat beliau sudah ngomong mau nikah lagi, tidak mau nikah lagi, ceraikan enggak. Gitu. Tidak ada yang mau status tidak masing-masing. Tidak ada yang mau biar sampai akhirnya pasti nanti di surganya dicari. Kalau sudah lepas sudah dicari, bawa dia ya, gitu. Gitu. Jadi Nabi Muhammad. Nah, tanda yang kedua adalah ayat kauniyah. Allah yang sering memberikan gambaran kepada kita itu tidak dituliskan. Itu namanya ayat kauniyah, ciri. Nah, kita sering didapatkan itu Pak Sis tadi malam ngomong sudah dikasih kode makan kambing, stop. Itu namanya ayat kauniyah. Ya, itu saya kasih tanda. Ke kita ini sering lewat batas. Lah dikasih tanda sama Allah, malah juga malaikat. Nah, sama Nabi Ibrahim itu, ini cerita anekdot itu dalam bahasa ilmu tafsir itu Israiliyah. Dalam bahasa tafsir Israiliyah. Kadang ada benarnya, kadang ada berlebihan Israiliyah. Ya kadang ada benarnya. Orang Israel itu kan ya orang Israel kan ya Nabi juga. Cuma cerita kadang berlebihan. Jadi Nabi Ibrahim itu berkawan dengan malaikat Israel. Berkawan. Karena berkawan kayak gitu lah berkawan. Mas, sampai kan petugas punya wahyu. Maka kalau aku nak meninggal kasih tahu ya. Aman. Tahun jatuh temponya itu sprindik turun. Nabi Ibrahim harus dicabut. Gitu. Datanglah malaikat Israel. Ada apa? Cerita. Sprindik turun nih. Itu siapa? Sampai anak. Lah, iya anak sampai. Udah kasih tahu. Kan kita janji. Sampai mau kasih tahu saya. Sudah, kata malaikat. Sudah. Itu ubanan. Jadi ubanan itu kauniyah. Bahwa Anda itu sudah matol dulu. Kalau tidak pakai ini ya baru saya. Alah. Dulu minum kopi bahasa Inggris, sekarang minum kopi tambah dikit sudah mulai aja. Itu ayat kauniyah. Konstruksi tubuh kita sudah tidak bisa diajak geber-geberan gitu. Kemarin no problem, capek no problem. Sekarang tipes lah, malaria. Ayo. Dulu aman di sana, di Papua lagi, apa lah makanannya, sehat. Lalu itu namanya ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang yang nak meninggal, itu 40 hari itu sudah tahu dirinya itu tahu, kode alamnya sudah tahu.
disuruh bikin wasiat Pak Sis. Setiap malam. Tidak peduli masih tua, tidak peduli masih muda. Tapi ini tidak pernah saya lakukan. Karena dilakukan pasti nangis istri saya. Karena tidak biasa. Harus. Jadi bikin wasiat, kumpulkan anak-anak, kumpulkan istri. Aku punya utang ini. Duitku ada ini. Kalian jangan bebala kalau aku mati. Gitu. Dah tidur. Besok bangun lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, saya memujimu setelah Engkau matikan, saya hidup kembali. Kan gitu. Tidur itu kan mati sementara. Harusnya begitu. Kita napas menggas, ngak belum pernah wasiat. Sudah pernah wasiat, Pak? Coba. Iya. Nah, saya wasiat tidak, tapi sering saya perlu anak-anak saya perlu. Nah kan Nabi mulai sakit-sakitan, sedikit-sedikit sakit, masa angin sakit. Kamu kujunya, ini sama anak saya lagi. Kamu kujunya, adik-adik kamu ini, pelihara Romi ya. Harus itu, harus. Mas, kata Pak Tasar biar hal malam Jumat masih kami aja. Ngapa? Aku tinggal bapak apa? Tinggal Mas Gus. Nyusul Pak, guyon nyusul Mas. Lagi yonian misalnya ya. Sudah iya. Baru Bang Mardi mendusun dikasih titipan. Boleh lupa. Kayak berangkat duluan, iyo gitu. Saya yang disuruh nyampaikan almarhum Pak Naryan. Kemarin ada apa titipan Pak? Astagfirullah lupa. Nah Pak iya sudah dikubur. Lupa serius. Rasain kamu harus ditunggu aja ini. Ada ya, itu katanya, saya belum pernah meninggal, nggak tahu. Katanya kalau 40 hari menjelang meninggal itu ada tanda kepada yang bersangkutan. Itu namanya salah satu ayat kauniyah. Ini deh. Wa ka'ayyin min ayatin, banyak di antara ayat-ayat Allah. Ay wa kam min adatin syi'ta minal alamat ad-dalati. Banyak di antara jumlah adatin syi'ta, jumlah yang kau kehendaki minal alamat, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ad-dalati ala wujudis soni, atas maujudnya pencipta, wa wahdatihi, keesaan pencipta, wa kamali kudratihi, kesempurnaan kekuasaannya, wa ilmihi wa hikmatihi, ilmunya, hikmahnya, ghairi hadhil ayat, selain ayat qauliyah ataupun ayat yang tertentu, allati cita biha kainatan, yang datang kepadamu fis samawati wal ardi, baik di langit maupun bumi, minal ajramil falakiyah, baik berupa gugusan falak, wa taghayyuri ajwaliha, perubahan kondisi-kondisi. Orang dulu melihat musim dengan rasi bintang. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan rasi bintang mereka minta petunjuk. Ada bintang selatan, ujungnya namanya bintang salib, kayak layang-layang gitu. Ujungnya pas di selatan. Itu kalau dia muncul pas di selatan ujung. Rasi bintang. Muncul bintang ini masih musuh ini, muncul bintang ini masih. Ayat ini dulu digunakan orang untuk kampanye. La na'udzubillah. Wa bin najmi hum yahtadun. Kampanye P3. Dulu P3 ganti dari Ka'bah menjadi bintang. Petunjuk Allah menyuruh kita noblos bintang. Na'udzubillah. Wa bin najmi, dengan bintang hum yahtadun. Ya Allah. No. Jadi kelakuan kayak gitu sudah dari dulu, Pak. Sudah
syajar wala la taqrabu hadhihi syajar tatakuna minal zalimin. Itu dulu ngecek Golkar itu. Jangan berteduh di bawah pohon beringin. Iya. La taqrabu hadhihi syajar, maka jangan. Kalau ke situ kembali. Dulu ya. Jadi wes ono, dulu tuh wes ono, jangan heran. Kalau sekarang, tapi hebat Indonesia, paling banter kata-kataan baik. Kalau di Arab sana bekerja, masih kecil orang-orang gitu. Paling kata-kataan, betapa Jokowi pro Jokowi dengan pro Prabowo saling kata-kataan membekas sampai sekarang. Baik bang, membekas apa tuh? Cebong versus kampret. Tapi budak nomor 1 aman-aman baik, ngopi bareng. Kita lambo TV, balik TV, budak kalau berdua sudah ngopi bareng. Indonesia mas, paling banter kata-kataan itu. Tenang guys, maju terus. Maju. Yang penting niati baik. Nah, ya. Wa minal jibal wal bihari, dan tanda-tanda dengan adanya gunung, laut, wasail ma fil ardi minal ajaib, dan yang lain-lainnya baik yang ada di bumi yang termasuk keajaiban-keajaiban. Yamurruna 'alaiha, mereka jalan di atasnya, ayu syahidunaha, mereka menyaksikannya, wala yata'ammaluna fiha, tetapi tidak memperhatikan dengan benar. Wa quri'a bi raf'i wal ardi 'alal ibtida'i wa yamurruna 'alaiha khabaru wa qara'a suda binasbiha 'ala ma'na wa yata'unal ard wa hum anha, awahum mereka anha, dari ayat-ayat tersebut mu'ariduna, berpaling dari keesaan Allah. Ay ghairu mutafakkirina, tidak berpikir fiha. Fala ajaba idza lam yata'ammal, fala ajaba maka tidak merasa gumun, heran. Idza lam yata'ammalu fid dalail, ketika mereka tidak berpikir atau memikirkan fiddalah ini dalam mengambil dalail, petunjuk adalah yang menunjukkan ala nubuwatika, atas kenabianmu ya asyrafal khalqi, wahai orang yang paling mulia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, dan tidak akan percaya, tidak akan beriman, kebanyakan dari mereka tidak akan beriman billahi, kepada Allah, illa wa hum musyrikun, bahkan mereka musyrik kepada Allah. Ay la yu'minu aktsaruhum biwujudillahi, mereka tidak beriman dengan wujudnya Allah, illa fi hali syirkihim, kecuali mereka tetap pada kemusyrikan mereka. Fal kafiruna mukirruna, fal kafiruna, maka sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu mukirruna, meyakini biwujudillahi, dengan wujudnya Allah. Lakinnahum, tetapi mereka yathbutuna lahu, tetap atas Allah tadi, atas syarikan, menjadikan sekutu bagi Allah, fil ma'budiyati, dalam penyembahan, dalam penyembahan. Pada prinsipnya orang kafir Quraisy itu percaya dengan Allah. Banyak kok nama yang Abdullah bin Ubay, Abdullah, nama-nama banyak di Arab. Harusnya kalau mereka tidak percaya dengan adanya Allah, tidak ada nama Abdullah, gitu kan? Mereka percaya, tapi mereka juga percaya adanya Tuhan lain selain Allah, sehingga ada 360-an Tuhan selain Allah, yang menurut mereka ya macam-macam, ada versinya macam-macam. Jadi gitu. Nah, penyakit kita juga begitu. Kita percaya sih sama Allah, tapi kita takut juga dengan kekuatan lain, dengan takut bukan syariat, dengan kepercayaan yang bukan syariat. Gini loh bedanya syariat dengan akidah itu begini.
Saya pergi membawa motor keluar atau pakai mobil keluar, tidak bawa dompet yang isinya duit, yang isinya SIM, yang isinya STNK. Saya takut. Takutnya itu bukan takut akidah, itu namanya takut syariat. Jangan diserempet-serempetkan. Kadang orang menyerempet-serempetkan dengan itu. Ketika kamu juga musyrik itu, kalau pergi ke luar bawa mobil, tidak bawa SIM, STNK, balik kamu ngambil dompetnya. Loh itu namanya takut syariat. Syariatnya harus dibawa. Jelas-jelas kok, bukan karena kalau kita tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, di stop polisi ya jelas kenal. Urusannya itu repot. Itu pasrah aja sama Allah. Ya udah bisa, karena itu syariatnya harus dibawa gitu. Gitu. Saya pergi kantor, HP ini ketinggal. Itu takut saya, balik. Apa saya ngomong ini? Badir baik pergi ke kantor, nggak bawa ini, dianggap dah hadir. Sekarang klik, gitu. Jadi itu berarti kamu musyrik, menyekutukan Allah, takut dengan HP. Ini namanya takut syariat. Beda dengan takutnya kita motong ayam cemani. Coba rasakan, beda. Kita nak bangun rumah, biar selamat ini harus diusir hantunya, dipotongkan ayam yang serba hitam, terus darahnya digajar-gajarin. Lain, ceritanya lain. Itu akidah. Itu harus dibedakan. Itu ya harus dibedakan. Ya, masuk. Anak gadisnya, ya Allah, ya. Ya, anak gadisnya siapa ini? Sulman. Sulman. Bentar lagi punya menantu. Kalau belum berarti belum tua, Pak. Sudah mulai anak bujangnya mulai kelirik-kelirik anak gadis orang kan, sebetulnya si jauh, si jauh. Gitu itu ya. Itu membedakan syariat sama gitu. Dulu Pak Yai Murtadi Aziz kalau ngasih ujangan kepada saya, contoh syariat, percaya syariat. Rokok di Samsu, misalnya, ini bukan promosi, rokok di Samsu, harganya satu bungkus 22.000, misalnya Pak. Saya tanya ke Pak Lauzir, Pak Lauzir, rokok di Samsu berapa harganya? 22.000 Pak sebungkus. Saya percaya terhadap keterangan Pak Lauzir. Kepercayaan saya kepada Pak Lauzir itu bukan kepercayaan akidah, itu namanya kepercayaan syariat. Gitu. Kamu percaya? Nah kalau nggak ada boleh percaya mana, ya bingung lah. Kabeh takon diri ke pabriknya. Pabrik berapa ini? Tidak, itu namanya kepercayaan syariat. Gitu. Kan sering gurau. Kamu percaya sama Pak Imbang, musyrik. Dan sekarang saya tak melihara ikan koi. Tentu saya bertanya ke Pak Imbang yang sudah pernah mengalami beberapa kali kegagalan. Kan jangan sampai gagal yang sama kan begitu. Bukan berarti saya percayanya sama Pak Imbang itu akidah, tapi karena beliau punya pengalaman gitu. Dan itu ayatnya ada. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Gitu. Percaya kepada dokter atas rekam tim medis kita, rekam medis kita. Itu percayaan syariat. Gak bisa kita bersatu sama Allah. Tapi ya sebenarnya ada syariatnya harus dipenuhi. Harus ada syariat. Oke. Wa an Ibnu Abbas yang disebutkan dari Ibnu Abbas, anna ahla Makkah bahwasanya penduduk Mekah itu qalu berkata, Allahu Rabbuna wahdahu la syarika. Allah itu Tuhan kita wahdahu ya wahid. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wal malaikatu banatuhu. Malaikat itu anak betina, anak perempuannya Tuhan. Itu orang penduduk Makkah menganggap bahwa malaikat disebut anak perempuannya Tuhan.
Karena selalu kalau nyebut malaikat ada tak marbutohnya. Sebutan untuk bahasa Arab itu tak marbutoh petanda bahwa dia betina atau cewek atau mar'ah. Gitu. Waqala Ubdatul asnam Rabbuna Allah. Waqala dan berkata Ubdatul asnam, penyembahan terhadap patung-patung. Rabbuna, ya Tuhan kita itu Allah. Wahdahu wal asnamu, adapun asnam patung itu sendiri itu syufa'una, penolong kita indahu di samping Allah. Jangan loh. Biasanya kopi. Kadang-kadang saya pernah marahi Pak Tasok sekali pula saya nikah anaknya Lek Pardi. Baru pulang dari rumah sakit, ceramah duduk kan mejanya di ruang saya itu, meja Prisma, meja VVIP di ruang parkir saya mobil. Duduk minum kopi. Aku masih butuh hidup sampai. Dan wingyang, ya Allah, aku mikir aku marah orang tua ini, mikir. Ayo baru rumah sakit kopi. Sekali-kali, dan kami kena marah pula. Dan tele. Ya nanti lah sehat dulu. Jadi mereka menganggap samalah seperti kita, menganggap itu sarana baik, karena cuma kadang. Maka saya sering ngasih warna-warni kepada rekan-rekan yang nulis serajah di rumahnya, itu harus hati-hati menempatkan hati kita, Rumah pintunya dikasih raja ayat kursi. Kalau kita lupa bahwa sesungguhnya yang memberikan perlindungan itu Allah, tapi percayanya dengan rajanya itu membahayakan. Bukan berarti itu pasti salah, bukan. Tapi kita harus betul-betul menempatkan hati kita, pikiran kita, posisi itu sebenar-benar. Gitu. Ini tafsirnya ada. Jadi Ibnu Abbas mengatakan orang Arab pada waktu itu kalau berpikir tentang Tuhan ya Allah, berpikir tentang arca-arca itu, patung-patung Lata, Uzza, Mana dan Hubal dan sebagainya, itu hanya sebagai perantara, gitu. Hanya sebagai perantara. Gitu. Indah wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah wahdahu. Wa Uzair adalah anak laki-laki Allah. Wa qalatin Nasara, dan orang Nasrani berpendapat Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu. Wal Masih ibnullah, Isa bin Maryam adalah anak Allah. Wa qala Ubdatus Syamsi, orang yang menyembah matahari, wal qamari dan bulan, berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah wahdahu wa haula'i arbabuna, dan itu semua adalah pemelihara kami. Wa kullun min haula'i, semua itu lam yuwahhidu, tidak mengesahkan Allah, bal asyraku, balik mereka menyekutukan. Wa qala al-muhajiruna, orang-orang muhajir wal ansar berkata Rabbuna Allah wahdahu, Tuhan kami adalah Allah, la syarika, tidak ada sekutu, ma'ahu, sertai di sisi Allah. Gitu. Saya ada acara, jadi pengajiannya sampai saya jangan sampai kita tidak istiqomah ngaji. Ini harus ada istiqomah. Ditunggu di Bulia oleh Pak Kabit. Bulia. Jadi jam 7 harus stay. Jadi satu ayat jadilah.
Yang penting kuncinya, hari ini kuncinya adalah apa yang saya sampaikan, ayat Allah diberikan kepada kita. Versinya ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang tersurat baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ataupun kauliyah para ulama sebagai penjabar keduanya. Dan yang kedua ada ayat kauniyah yang tercipta oleh Allah dalam konstruksi alam maupun kejadian-kejadian yang diberikan oleh Allah digambarkan kepada kita. Kita harus memahami itu semua sebagai bagian atas kewujudan Allah, keesaan Allah, kudrat iradat Allah, keberadaan Allah, dan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberikan kelebihan tertentu oleh Allah itu selalu adalah orang-orang yang mampu membaca ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Gitu. Dalam posisi ini saya diberi kelebihan karena saya membaca ayat kauliyah Allah. Tapi ayat kauniyah tidak tahu orang. Ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah membaca ayat kauniyah, disebut indra keenam lah atau apalah. Tapi itu selalu ada di diri kita. Gitu. Dan itu gunakan itu sebaik-baiknya untuk mempelajari apapun yang diberikan tandanya oleh Allah kepada kita, hudaw wa busyra lil muttaqin, sebagai petunjuk dan berita gembira bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika fastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana Allahumma
السلام